نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف آداب في أثناء حلقات العلم. Adab di tengah-tengah halqatil ilmi, adab di tengah-tengah majelis ilmu. Ini merupakan adab yang penting bagi para penuntut ilmu, bagi para santri di majelis ilmu ini tadi. Kata beliau, al-masajid amakin khasbah. Masjid-masjid yang ada ini adalah merupakan tempat umum, tempat perkumpulan fasilitas umum, ya. Yanba'u minha al-ilmu syar'i. Dari masjid-masjid inilah merupakan muncul sumber-sumber ilmu syar'i. Fa fi katsirin minal masajid tuqamu halaqatu li ta'limil Qur'anil Karim. Banyak dari masjid-masjid yang ada itu ditegakkan padanya, diadakan padanya halaqat li ta'limil Qur'anil Karim. Halqah, majelis-majelis untuk pengajaran Al-Qur'anul Karim. Atau halqat ilmiyah, atau majelis-majelis ilmiah. Yanhalu minha man yartadul masajid wa man ahabba wa waffaqahu Allahu lil ilmi wa fi athna'il baqa' fil halaqatil ilmiyah al mubarakah yanbaghi an takuna ala adabin wa akhlaqin natahalla biha wa ilaika ba'dhan min hadhil adab. Kata beliau, atau halqa-halqa ilmiah yang muncul darinya, yang biasa didatangi bolak-balik padanya. Yanhal itu artinya bolak-balik, ya, yang biasa silih berganti berdatangan keluar darinya orang-orang yang biasa ngumpul-ngumpul di masjid. Barang siapa yang menyukai, barang siapa yang Allah cintai dan berikan taufik kepadanya untuk mendapatkan ilmu, ya, maka dia akan berada di asna'il baqa, ya, berada di tengah-tengah atau di tengah-tengah majelis tersebut serta di halaqah-halaqah ilmu yang diberkahi tersebut. Maka selayaknya bagi kita untuk beradab dan berakhlak serta berhias dengannya. Kata beliau, banyak dari kalangan orang-orang, ya, yang biasa bolak-balik datang ke masjid, ya, dari kalangan orang-orang yang duduk di majelis tersebut, ingin diam di masjid tersebut, ingin berada di majelis-majelis ilmu yang diberkahi tersebut, selayaknya dia beradab dan berakhlak. Kata beliau, di antara adab dan akhlak tersebut, kata beliau, adalah inzam ila halaqatil ilmi in wajadta fil masjid. Bergabunglah dengan halaqah majelis-majelis ilmu tadi kalau engkau dapati majelis tersebut di masjid. Gabung. Ta'addab ma'al muallim ghayatul adab wa azhir lahu al-ihtiram wa taqdir. Engkau beradablah dengan guru dengan adab yang sangat bagus. Tampakkan penghormatan, tampakkan pemuliaan terhadap guru. La tatakallam ma'a zamilika asna qiyamil muallim bid-dars aw at-tasmi' li zumalaika. Jangan engkau ngobrol bersama temanmu ketika guru sedang mengajar atau sedang tasmi'. Tasmi' menyimak teman-temanmu. Faedah. Siapa yang mau? Ada yang mau enggak? Syekh butuh satu orang namanya musammi'.
Musammi itu Syekh mau baca, antum nyimak bacaan Al-Qur'annya. Ya, nyimak bacaan Al-Qur'annya. Kalau antum ada yang mau, fadhal. Beliau ngomong, ana butuh musammi. Wandi kalau mau, fadhal nih. Jadi antum terbiasa ngomong bahasa Arab. Beliau ingin murojaah, tapi ada yang nyimakkan gitu loh. Ada yang menyimakkan. Kalau ada yang mau, silakan. Nah, itu namanya bahasa Arabnya musammi'. Ya. Namanya musammi'. Nah, ketika di majelis ilmu, antum jangan ngobrol sama teman. Ketika guru sedang ngajar. Dan juga jangan ngobrol ketika guru sedang tasmi'. Sedang memperdengarkan atau sedang nyimak gitu loh, tasmi'. Sedang nyimak teman-temannya antum. Jelas? La taj'al al-halqa makanan lil akl wa syurbi walau syai'al yasir. Apa artinya? Jangan jadikan majelis tersebut untuk apa? Untuk makan, untuk minum walaupun sedikit. Itu sebenarnya tidak adabnya, majelis ilmu itu sambil makan, sambil minum. Ya, itu majelisnya orang awam. Ya enggak, sambil ngudut. Ya enggak? Nah, kopi, ustadznya sambil ceramah sambil ngudut. Nah, sebenarnya itu enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. La taskhar wa la tastahzi bi ba'dhiz zumala fi halqatil ilmi. Jangan ngeremehkan, jangan nyepelekan, jangan merendahkan sebagian teman-temanmu di majelis ilmu tersebut. Jelas? La tudim an-nazar ila syakhsin muayyan aw mubtala bi ahatin wahmadillah 'alal afiyah. Jangan melototi orang tertentu yang ada orang tertentu misalkan. Jangan pula antum melototi orang yang terkena penyakit cacat gitu loh. Agak dijenguk. Ada kawannya ini kakinya korengan, dijingoki. Jangan. Ya. Itu bahasa Arabnya. La tudim an-nazar. Pakai dha itu bukan dhad. La tudimun nazar ila syakhsin muayyan. Jangan terlalu melototkan pandangan kepada orang tertentu, dilihatin. Ah, caknya panuan. Malu dia. Ya enggak? Dijingoki, dileriki. Panuan galau lehernya nih. Enggak boleh. Ya enggak? Atau dijingoki kakinya. Korengan juga jangan. Ya enggak? Enggak boleh. Atau dijingok kok cacat kakinya. Kaki kan dia malu. Kalau dia ngomong, apa kau jingok-jingok? Gocon kalau galak. Ah, lah enggak berani pula antum kan? Difahami? Nah itu tadi. Kalau kebetulan ada contoh tadi ada pada antum, bukan maksudnya merendahkan menghinakan itu ya. Jangan tersinggung. Kaget tersinggung, ada balik aku. Enggak ada kalau nak mondok, mana tersinggung antum? Ya enggak? Itu contoh. Kalau ada penyakit diobati. Jangan dipelihara. Kambing dia pacak mati gara-gara ada penyakit. Ya enggak? Ya enggak, Amri? Ya. Kemudian la taj'al yadaka fil amakin allati yustahya min wad'iha fiha. Jangan engkau letakkan tanganmu di tempat-tempat yang dianggap malu. Ya, untuk diletakkan di sana gitu loh. Maksudnya kalau untuk di majelis ilmu, jangan antum meletakkan tanganmu di tempat yang tidak layak diletakkan gitu loh. Gimana misalnya? Nah, misalkan gimana? Tempat yang yustahya min wad'ihha. Garu-garu. Ya enggak? Nah, dia garu. Ngapa untung tahu? Ya enggak?
Atau mungkin nganuin kantong belakang kan, malu jinguknya, ya enggak? Nah, kemudian la tuksir min wad'i yadika fi anfika, jangan sering letakkan tanganmu di hidung, dikit-dikit, ya enggak? Apa? Pilek apa? Antum apa? Ya enggak? Antum tanyakan sama Syekh, ma makna hakadah? Nah, ini orang Yaman bisa gitu. Selalu kayak gini. Itu ada artinya, antum tanyakan. Ij'al jalsatika atau ij'al jalsataka fil halqa jalsatan taliqu biman yastami' lil Qur'anil Karim awil hadits asy-syarif. Jadikan dudukmu di majelis itu tadi seperti duduk yang layak dengan orang yang mendengar Al-Quran atau mendengar hadis. Duduk di majelis ilmu gimana? Duduk layaknya orang yang ingin mendengar baca Al-Quran atau membacakan bacaan Al-Quran, gimana duduknya? Ya duduk bersimpu ya, rata-rata ya. Masa duduknya selonjoran di pengajian? Coba contoh. Atau duduk kayak di warung kopi, diangkat kakinya sebelah, ya enggak? Nah itu tadi, selonjoran, kakinya diarahkan ke ustadz, ya enggak? Kemudian litakun thiyabuka nazifatan fi asna'i hudurika halaqatil Qur'an atau halaqatil ilmi syar'i. Adab yang berikutnya, hendaknya bajumu itu bersih pada saat engkau hadir di majelis Al-Quran atau majelis ilmu syar'i. Disuruh bersih, cuci deh bajunya mereka. Kalau mereka mau setrika, setrika sendiri, ya, setrika sendiri, nggak usah untuk setrika kan. Anak-anak tak khusus setrika ya, mandi setrika deh, ya, setrika yang rapi. Litakun raihatuka thayyibatan la yata'adza minha man haulak. Jadikan bau badanmu tuh harum gitu loh, supaya orang lain tidak terganggu. Ini bau apa? Bau pesing, bau nggak mandi 3 hari, kayak Arifin tadi ya, Arifin ini pagi tadi harum sekali, dia buka pintu, baju bagus, harum, ya enggak? Nah, itu bagus dia, tapi sayang dia siang ini dia nggak pakai peci, ya enggak? Nah, jelas ya? Wallahu ta'ala shawab. Ini adab-adabnya untuk perhatikan ya. Adab ini sepele, tapi kalau ndak antum latih nggak akan terbiasa antum, ya enggak? Naktafi bihadzal qadar.